Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita telah sampai di penghujung tahun 2022. Kita menghayati bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kita rasakan sepanjang tahun ini, dan kita telah sampai di penghujungnya. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dalam refleksi akhir tahun dengan tema dituntun oleh hikmat. Sebelumnya, saya mengajak kita untuk menghayati sebuah lagu bahwa hikmat Tuhan telah menuntun kita selama ini, bahkan ada kekuatan dan penghiburan yang selalu Tuhan nyatakan. Mari kita simak lagu kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan kita renungkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kekuatan yang Engkau nyatakan di saat kami lemah, untuk penghiburan yang Engkau berikan ketika kami merasa bersedih. Dan hikmat-Mu ternyata sungguh luar biasa, menuntun dan menyertai langkah hidup kami. Ya Allah, kami ingin selalu berjalan dituntun oleh hikmat-Mu. Dan biarlah refleksi kami di akhir tahun 2022 ini memperteguh iman kami, agar kami semakin yakin bahwa ada hikmat Tuhan yang akan terus menuntun kami. Kami akan mendengar sabda-Mu, mampukanlah kami menjadi pendengar yang baik, sekaligus pelaku-pelaku yang bertanggung jawab. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara soal tema dituntun oleh hikmat, saya tertarik pada kata dituntun itu. Ada banyak kondisi di mana di saat kita berjalan, itu kita butuh dituntun. Dua di antaranya adalah, pertama, di saat seseorang itu merasa lemah atau sakit atau tidak berdaya, maka ia butuh dituntun. Misal ada seorang kakek atau nenek yang sudah sepuh, ketika berjalan harus menggunakan tongkat, mawi teken. Dia dituntun, dibantu oleh teken itu. Atau seorang kakek atau nenek yang menyeberang jalan di tengah jalan yang sangat ramai. Dia butuh dituntun oleh Pak Polisi atau oleh seorang yang lebih kuat supaya bisa menyeberang jalan dengan baik dan selamat. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit ketika berjalan
perlu dituntun, digandeng. Barangkali ada di antara panjenengan yang adalah simbah-simbah yang ketika berjalan harus dituntun, entah oleh suami istri, atau anak, atau cucu, mungkin juga dengan alat bantu, tongkat, dan sebagainya, sehingga kuat berdiri dan kuat berjalan. Orang yang lemah butuh dituntun. Namun yang kedua, orang yang perlu dituntun bukan hanya orang yang lemah saja, tetapi juga orang-orang yang kuat, yang sedang mengalami kebingungan, kebimbangan, atau bahkan ketakutan dalam hidupnya. Kita diperhadapkan pada pilihan, pilih A atau pilih B. Kita bingung, kita bimbang. Kita butuh dituntun, dipandu oleh sesuatu yang membuat kita kemudian melangkah, memilih dengan pasti. Atau kalau kita ingin berjalan ke sebuah tempat, kita juga dituntun oleh rambu-rambu lalu lintas misalnya, entah belok kanan atau belok kiri, atau sekarang dipandu dengan Google Maps, sehingga kita tidak tersesat karena ada yang menuntun, ada yang memandu kita ke arah yang benar. Maka selain orang yang lemah, maka yang butuh tuntunan adalah orang-orang yang bingung, orang yang tidak ingin tersesat dalam kehidupannya. Nah, ada sebuah kisah yang menarik yang direfleksikan oleh Alkitab tentang seorang raja yang sebenarnya sudah terkenal bijaksana, yaitu Raja Salomo. Ketika dia berdoa kepada Allah, yang diminta adalah kebijaksanaan atau kemampuan untuk menimbang sesuatu sehingga keputusannya itu bijaksana. Dia butuh dituntun oleh Tuhan Allah. Kisah itu tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Beginilah kisahnya. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, demikianlah sabda Tuhan yang berkisah tentang permohonan seorang raja bernama Salomo ketika dia mempersembahkan persembahan di mezbah di Gibeon. Lalu Allah menampakkan diri dalam mimpi dan bertanya, "Kamu mau minta apa, Salomo?" Dan kita tahu bahwa kisah ini menggambarkan bahwa Salomo tidak meminta kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya, tetapi ia meminta hati yang bijak menimbang perkara. Dengan bahasa sederhana, dia meminta hikmat dari Allah agar bisa menjadi raja yang baik dan bertanggung jawab, seperti ayahnya dulu, Daud. Kini ia masih muda,
maka Salomo meminta hikmat atau kebijaksanaan dari Allah. Ia meminta hati yang bisa menimbang perkara, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara-saudara, Salomo memohon hikmat dari Allah agar ia dituntun untuk terus melangkah sebagai umat Allah, melangkah sebagai seorang raja yang baik dan bertanggung jawab. Kalau kita merenungkan 2022 yang telah kita lewati, mari kita bercermin. Sudahkah kita melangkah dengan hikmat Allah? Sudahkah kita berjalan lurus sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Allah? Sudahkah kita bisa membedakan dengan bijak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang berdosa? Bukankah terkadang kita melakukan hal-hal yang buruk, yang berdosa, yang tidak sesuai dengan hikmat Allah? Itu artinya, saudara-saudara, kita masihlah butuh memohon kepada Allah agar diberikan hikmat, diberikan kemampuan membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kalau kehidupan kita dituntun oleh hikmat, harusnya kita bisa memilih yang baik, memilih hal-hal yang berkenan kepada Allah. Namun, kelemahan kita terkadang membuat kita gagal menjalani hal itu. Mungkin kita tahu, oh iki janjane sing apik, iki janjane sing ora apik. Namun kita pun masih melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Maka, dituntun oleh hikmat, menurut saya bukan hanya soal mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik, tapi juga keberanian untuk memperjuangkan yang baik, keberanian untuk melakukan yang benar, keberanian untuk meninggalkan dan menghindari yang jahat dan yang berdosa. Maka, jikalau kita mengingat 2022 yang kita telah sampai di penghujungnya ini, barangkali ada keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu yang membuat kita menyesal, membuat kita merasa bersalah, membuat kita merasa kecewa. Mengapa aku mengambil keputusan yang buruk itu? Tentu Tuhan mengampuni setiap dosa kita, Tuhan memaklumi setiap keputusan kita yang keliru dan menyimpang. Untuk itulah, penghujung tahun baik kita jadikan momen untuk sejenak berdiam, menghayati kehidupan kita kembali, dan meniatkan hati kita untuk bertobat, untuk berubah, menjadi semakin berhikmat, menjadi semakin berkenan kepada Allah. Berikutnya, barangkali kita juga mengalami pergumulan yang berat selama tahun 2022 itu. Entah sekarang sudah selesai pergumulannya atau masih terjadi. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Allah menuntun kita yang lemah. Di saat kita tidak berdaya, tangannya lah yang menopang kita, yang mengangkat kita, yang menggandeng kita, menuntun kita agar kita tetap kuat berdiri dan terus berjalan. Yang kedua, di saat kita barangkali dalam kondisi kebingungan, bimbang, mengambil jalan mana yang harus kita ambil, yang harus kita tempuh, saat itulah kita juga memohon hikmat dari Allah agar kita memilih hal-hal yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Meskipun kita tahu bahwa pilihan kita mengandung risiko, pilihan kita tidaklah mudah, namun selama itu adalah hal yang baik sesuai dengan hikmat Allah, itulah yang harus kita pegang dan kita perjuangkan. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita terus memohon kepada Allah agar hikmat-Nya, agar kemampuan menimbang perkara dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, dan kita bisa melangkah dituntun oleh hikmat Tuhan. Kiranya Allah terus menuntun kita di tahun yang akan datang, agar hikmat-Nya senantiasa membuat kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa.
Ya Allah, merefleksikan kisah kehidupan kami di tahun 2022, namun juga merefleksikan kisah hidup Salomo, kami tersadar bahwa terkadang apa yang kami ambil sebagai keputusan, apa yang kami ucapkan, yang kami lakukan, tidak selalu bijaksana, tidak selalu seturut dengan apa yang menjadi petunjuk dari Tuhan. Kami menyadari itulah dosa dan kelemahan kami, ya Allah. Bahkan kami pun ketika bergumul, merasa jatuh, merasa lemah dan tak berdaya. Namun sampai detik ini, selalu ada kekuatan dan tuntunan dari Allah. Dan itulah yang akan terus kami mohonkan kepadamu. Mampukanlah kami memiliki hikmat, memiliki kebijakan dalam setiap fase kehidupan kami, agar kami tetap kuat di dalam kelemahan, agar kami tetap bijaksana dalam setiap kebimbangan kami. Meskipun jalan kehidupan kami ke depan tidaklah selalu mudah, namun kami yakin bahwa hikmat-Mu akan terus menuntun langkah kehidupan kami. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam berkat dan tuntunan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengakhiri refleksi akhir tahun, kita hayati sebuah lagu, Ku berserah kepada Allahku. Tuhan memberkati.